Tapi kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Karena saya udah kenyang dari DPRD tingkat 2, dari pengusaha, DPRD tingkat 2, bupati. Bupati itu paling, kalau kerja benar, paling ngerti tuh soal daerah seperti apa. Sampai hari ini portofolio saya lengkap, sampai ke BUMN. Saya pernah legislatif, pernah eksekutif. Kalau saya hari ini jadi, saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Ya Anda nggak usah khawatir. Cuma sekali balik ke Tuhan. Yang titip untuk memberikan dukungan penuh kepada Bapak Basuki Cahayapurnama. Tentu saja kami dari pemerintah pusat nantinya juga akan memberikan dukungan yang penuh. Ya saya pikir Pak Jokowi juga tahu kan mana teman sahabat yang benar gitu kan. Beliau tahu saya kan nggak ada kepentingan gitu. Saya hanya kerja aja, nggak ada kepentingan. Ya kan, terus saya juga nggak pernah minta apa-apa sama beliau kan. Duit nggak demen ribut doang. Tapi beliau bilang, ya istri saya juga sama stres kalau dia pikirin. Istrinya juga nggak pengen dia jadi presiden. Tapi kalau rakyat butuh gimana? Ya makanya Pak Jokowi bilang, kaum yang butuh ya harus terusin gitu loh. Si Ahok itu orang biasa, dia hanya biasa kerja keras, dia hanya biasa mengabdi, dia hanya biasa melakukan apa yang layak dilakukan, dia biasa terbuka, tidak bohong, hidupnya dikontrakkan. Dia tahu, dia punya sensitivitas yang tinggi, meninggalkan kampungnya yang jauh di sana untuk menjemput nasib, tetapi nasib menunggu di Jakarta. Tidak usah jauh-jauh ke Surabaya, nasibmu ada di sini, mari Ahok, duduk baik-baik. Dia hanya melakukan itu dengan kejujuran, dengan keterbukaan, dengan pengabdian. Dikritik oleh Anies, tidak cukup, saya berfilsafat. Filsafatmu itu harus diterjemahkan dalam tindakan menjadi yang dilakukan Ahok. Ahok nggak perlu filsafat, karena tindakan Ahok melahirkan filsafat. Loh, jangan dikira saya bohong. Saya akan buktikan bahwa tindakan Ahok itu melahirkan filsafat. Itu filsafat apa yang dilahirkannya? Filsafat politik. Namanya apa? Good governance. Memang kalau lihat rambut yang putih, ya paling jelas itu Pak Ganjar. Betul nggak? Kamu nggak jadi presiden, itu tidak mudah loh. Kamu lihat semua sejarah presiden nggak gampang. Sebenarnya orang ditanya itu, mau nggak jadi presiden? Enak aja. Emang negara nenekmu begitu kan? Enggak. Orang yang bisa mengatakan mau nggak jadi presiden itu bukan orangnya ditanya, rakyatnya mau apa enggak. Ya perasaannya senang, bahagia karena bisa punya rumah. Rasa syukurnya ini sebetulnya nggak bisa diungkapkan ya. Kita cuma bisa bersyukur alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian dapat info ada program dari provinsi beli tanah dapat rumah. Ini kalau ngasuh tuh 350 per bulan selama 15 tahun. Buat saya murah. Kita nyabung sehari aja cuma berapa 15.000 nggak ada kan? Itu murah. Alhamdulillah punya sendiri. Sangat membantu warga yang kurang mampu. Semuanya itu nggak nyangka. Pemerintah kayak Pak Gubernur ya, katanya nggak ada janji, nggak ada penggusuran. Entahnya begini jadinya. Tapi kan Gubernur ingkar janji. Katanya sebelum jadi Gubernur Pak Anies janji tidak ada penggusuran. Udah kita itu dukung, ini imbalannya begini. Sejauh ini Pak Anies sudah berkunjung belum? Belum ada. Kalau pilih presiden, jangan Anies Baswedan. Edan nggak pernah nepatin janji. Katanya DP 0% supaya dapat rumah. Saya orang Tanjung Priok, nggak. Janjinya bohong. Terus Jakarta banjir aja bikin sumur. Aduh, anggaran dibuang-buang. Formula E juga sama. Saya pendukung Anies 2012. Jadi gila, Anies sudah nggak usah dipilih.
Ya, munafik. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih. Kalau dibilang Cina-Cina gitu kan, bilang kasih tahu dia, Cina mana? Enak aja lo ngomong Cina. Belum pernah tabok Cina ya lo, Cina-Cina. Kayak gitu. Ya bapak saya selalu bilang kan, kita ini asli Indonesia. Jadi kita buktiin bahwa kita siapa lebih jagoan untuk bela negara. Bahkan ada yang mengatakan Pak Ahok ini bukan gubernur, tapi karyawan perusahaan pengembang. Iya. Itu sih terserah mereka kalau ngomong apapun. Sekarang kalau saya membela mereka, mungkin nggak saya minta kontribusi 15% dari setiap penjualan lahan. Terus sekarang setiap sertifikat layak fungsi dari gedung-gedung itu, mereka harus menyumbangkan trotoar dan ducting sistem itu istilahnya ducting ya, untuk kabel-kabel bawah itu sekeliling luasnya mereka. Terus kamu naikin koefisien luas bangunan, mesti bayar kita sesuai NJOP. Nah sekarang kalau saya gubernur pengembang, saya tekan dong, tidak mau. Terus bilang saya bela pengusaha, hanya bongkar yang miskin, yang kaya enggak. Sekarang kalian sadar nggak kampung pulau tidak banjir? Saya masukin alat berat itu 13 ruko. Dari zaman Belanda mereka udah punya ruko, saya robohin. Saya paksa bayar dia. Dia mau gugat saya waktu itu. Saya katakan saya nggak ada pilihan, sekarang Ciliwung udah gitu parah. Dia bilang saya lahir di Jatinegara. Kakek saya udah buka toko dari zaman Belanda. Bagaimana Anda bisa robohkan, ganti rugi kami saja? Kan kami kan ada langganan, ada goodwill. Saya bilang nggak ada pilihan. Kamu mau gugat saya saja. Kamu mesti ingat kalau kamu gugat saya, orang miskin nggak bisa lawan orang kaya nggak bisa nantang pejabat. Saya nggak ada pilihan, saya korbanin ruko kalian. Nggak pernah ada catat tuh, 13 ruko yang dari zaman Belanda saya robohin untuk masukin mulai kerja kampung pulau. Ya orang kampung pulau dirobohin, bilang saya menindas orang miskin. 13 ruko saya sikat, nggak ada yang ngomong. Kalau dibilang ras, turunan Cina lagi Rambe semua situ. Jadi memang orang-orang itu kan cuma orang buta saja ngomong. Karena nggak bisa jual program, cuma maunya nyerang Ahok melulu kan. Programnya kagak jelas, asal bukan Ahok. Nah terus Anda bilang pulau ini nanti beli dari mainland China beli. Saya pakai otak pelan-pelan gitu ya. Harus dengar baik-baik ini. Semua pulau hasil reklamasi itu sertifikat punya DKI. Kamu bikin sertifikat, data sertifikat saya itu hanya 30 tahun. Waktu kamu nyambung itu kena bayar 5% HPL. Kayak Ancol sekarang teriak. Ancol kan reklamasi. Terus setengahnya buat fasum-fasos. Setengah lagi kira-kira lah, ambil gampangnya gitu ya. Yang bisa dijual 5% untuk kami. Lalu yang bisa kamu jual, saya minta 15% NJOP buat bayar kepada kami. Membangun rumah di atas 5%. Supaya pegawai-pegawai yang tinggal di pulau, yang kerja di pulau, bisa dapatin subsidi yang murah. Salah di mana coba? Makanya saya tanya gitu loh. Bagaimana bisa asing menguasai pulau ini? Asing menguasai saham kita apa nggak lebih parah? Nambang kita dikuasai asing apa nggak lebih parah? Yang ngomong tanya deh, pernah nggak perusahaan kamu jual ke investor asing? Waktu jual investor asing tuh pakai konferensi pers bangga banget. Saham saya diakuisisi oleh perusahaan ini, kok bangga? Kok kamu nggak bilang nasionalis? Bukan karena saya turunan Cina lalu saya anti Tiongkok. Saya beli nggak bus Tiongkok? Enggak, saya beli yang Eropa, Scania, Mercedes. Iya dong. Nasionalis sejati adalah orang yang bisa memanfaatkan hubungan internasional untuk kepentingan rakyat kita. Kita bukan anti asing. Saya nggak pernah ngelawan orang, kok cuma orang aja beda arah sama saya. Orang pintu bener ke sana, kok saya ke sana kamu ke sini ya tabrakan kita. Kan kita lihat aja orang-orang susah. Berapa yang nikmatin untuk sekolah? Kita tahun ini bisa capai 740.000 lebih orang untuk kita biaya dengan KJP. Nanti kalau dia bisa masuk perguruan tinggi negeri kita kasih 18 juta. Kita lagi bikin program orang anak sekolah yang nggak mampu ini bisa beli daging sapi 39.000 per kilo per bulan. Beli ayam 10.000 untuk perbaiki nutrisi dia. Kita kasih dia bus gratis sekolah. Naik bus semua nggak bayar. Kita kasih 1 dokter, 1 perawat, 1 bidan, tungguin. Perumahan lebih baik 36 meter persegi. Ini logikanya nggak bela orang miskin bagaimana? Orang naik bus orang Tangerang Bekasi aku belain kok. Naik bus cuma 3,5. Terus orang kaya, aku mau palakin pakai IRP, lu lewat 50.000 lu.
Kalau masih lewat 100.000. Ini gimana bilang gue bela? Saya nggak bela orang kaya, saya juga nggak bela orang miskin. Tugas saya adalah mengadministrasi keadilan sosial.